Mungkin dari saya dulu nih Pak. Ya, silakan. Ini ada titipan pertanyaan dari panitia nih Pak. Ya, Uh, kan kita new normal ini sudah mulai dibuka beberapa sektor untuk diberlakukan new normal Pak. Nah, ya. uh, sebenarnya apa sih perbedaan dari new normal itu dengan nanti yang namanya herd immunity? Soalnya Oh, kemarin juga sempat gunjang-ganjing dengan herd immunity ini Pak, pemerintah kita dan masyarakat kita. herd immunity ya. Terus ada Ya, lagi? mungkin itu dulu Pak. Oke, herd immunity ini saya pernah sampaikan waktu webinar dengan Papdi ya. Sebentar, saya buka aja. Karena itu kalau kita pakai itu mengerikan ya, kalau kita menggunakan herd immunity itu bagus ya sebenarnya. Tapi harus menggunakan apa namanya program imunisasi gitu, bukan melepas masyarakat ke dalam sebentar TMPKB. Ini dia. Herd immunity. Dulu saya pernah presentasi ini, tapi sebentar saya hitungannya dulu supaya teman-teman paham betapa bahayanya. Oh, ini dia. Ini tadi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Ini bagaimana Wuhan ya. Bagaimana Wuhan. Lihat ya. Wuhan itu di sini mulai menerapkan ya PSBB-nya di sini. Setelah 1 bulan dikuatkan oleh pemerintah pusat, sehingga kasusnya begini tuh, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat herd immunity. Herd immunity kita tuh ada di mana? Ini ya, kasus kita nih masih belum cocok. Saya ngitung di mana herd immunity. Nah, ini dia. Nih, kalau teman-teman bicara herd immunity seperti ini, ya. Berapa perkiraan jumlah penduduk terpapar jika herd immunity dari infeksi COVID? Ini adalah estimasi dari Iwan Aryawan, FKM UI, ya, dan Pandu Riono. Jadi sebenarnya kalau kita melepas masyarakat apa adanya, kata beliau, dengan intervensi yang seadanya, maka ini 68%, 86% kasusnya tidak terdeteksi. Ini tidak bergejala namun menular. Kemudian yang berikutnya adalah 8,9%-nya, 8,8 juta kasus ringan tidak perlu rumah sakit dan 3% membutuhkan rumah sakit. Nah, kalau pakai herd immunity, kita ambil 70-80%. Saya ambil yang 70%-nya aja ya. Berarti akan 189 juta penduduk terinfeksi. OTG-nya sebesar 163 juta ya. Yang akan membutuhkan pelayanan 5,7 juta perawat yang dirawat rumah sakit. Ini kita akan habis ya. Ingat, herd immunity itu bagus kalau program imunisasi. Tapi sekarang imunisasi vaksin belum jelas. Ya. Kemarin yang bicara itu dari Prof. Amin Subandrio, dari mana? Eijkman, kemudian Dr. Delfak Osyandi dari Manchester, beliau ahli itu juga, vaksin juga. Kemudian Ibu Neni ya, Ibu Neni itu Dr. Neni dari Bio Farma Bandung. Nah, sama prinsipnya kita dihadapkan pada kesulitan untuk menemukan vaksin karena ternyata genomnya tuh banyak banget gitu ya. Jadi Indonesia kemarin kan di awal Indonesia 3 genom di awal gitu ya. Terus 3 genom itu dari semuanya dari Cina gitu ya. Ini yang menarik. Nah, sementara di Eropa itu Eropa dari mana kasusnya? Ternyata Eropa terutama di Inggris ya. Itu kasusnya tuh paling banyak dari Spanyol ya. Kemudian dari Italia, lalu dari Jerman yang masuk ke Inggris. Itu bisa ditrace semua gitu ya. Nah, kalau mengandalkan herd immunity berat ya. New normal itu bukan kita herd immunity, tapi apakah kita akan menuju ke sana? Bisa jadi ya. Kalau kita biarkan tidak ada vaksin bisa pelan-pelan ya. Tapi yang mesti disiapkan itu tadi masyarakatnya mesti siap sehingga nanti kalau misalnya terinfeksi jatuhnya tuh ke 86% gitu ya. Satu. Yang kedua, kalaupun masuk ke berapa? 13%-nya atau ke 11%-nya, maka itu gejalanya ringan dan tidak sakit gitu ya. Jangan masuk ke yang 3%. Nah, bagaimana supaya yang 3% tidak masuk? Maka teman-teman tolong bantu mereka yang punya komorbid itu tolong dibantu supaya komorbidnya terkontrol. Apa implikasinya?
maka pelayanan puskesmas, klinik, dan rumah sakit itu tuh harus jalan. Nah, inilah new normalnya. Artinya pelayanan kesehatan di era COVID seperti apa? PPI-nya, program pencegahan dan pengurangan infeksi, itu harus ketat dilakukan. Bahkan rumah sakit puskesmas begitu pasien masuk dari depan itu, kalau pasiennya bukan, kan kalau pasien ICU langsung jelas ya, emergency ya. Tapi kalau pasien biasa, ya dia harus dari depan ada sarana cuci tangan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi bukan kita menyerahkan kepada herd immunity karena akan sangat kepanasan pelayanan kesehatan kita, tidak mampu menangani gitu. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, ini juga mungkin ini Pak, mengapa masyarakat kita perlu melakukan protokol kesehatan COVID-19 ini Pak saat new normal? Ya, ini selama masih ada orang yang terinfeksi COVID, maka potensi penularan akan terus ada, gitu ya. Contoh gini, misalnya di Kota Padang masih ada nggak orang yang dirawat yang masih sakit COVID? Masih kan? Masih. Kedua, yang kita khawatir adalah orang tanpa gejala yang 86% itu, ya. Dan dia tidak dapat rapid test, dan rapid test kan bisa nggak ketemu karena yang namanya IgG sama IgM itu kan ketemunya pada hari ke-10. Begitu belum hari ke-10 ya nggak ketemu. Hari ke-14 ketemu, tapi dia sembuh, besoknya dia ketemu lagi, masih bisa kena gitu. Itu yang barangkali catatannya. Nah, terus yang berikutnya adalah kenapa misalnya di pelayanan kesehatan mesti menerapkan itu, ya, karena potensi penularan itu masih ada. Ini yang barangkali kita harus sama-sama. Sampai kapan? Idealnya tuh begini, kalau satu daerah tidak ada lagi kasus baru selama 14 hari. Asumsinya apa? Kasus-kasus yang ada itu sembuh semua, kan gitu ya. Kemudian tidak ada orang asing yang masuk, bisa masuk sembarangan, ya. Nah, itu bisa kita yakinkan logikanya maka COVID itu bisa hilang. Gitu. Itu prinsipnya. Beda dengan HIV. Kalau HIV itu ada pada orang itu sampai dia meninggal. Beda juga dengan DBD. DBD akan tetap ada pada orang yang itu, yang dia tidak sembuh. Begitu digigit nyamuk dia akan pindah ke orang lain. Gitu. Kira-kira begitu.